Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini hari Rabu tanggal 22 Ramadan 1434 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 31 Juli 2013. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Tauhid, dan insyaallah pada sore hari ini kita masuk bab yang nomor ke-48 dan bab yang setelahnya. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala, bab man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil Qur'an awil Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bab yang ke-48, bergurau dengan menyebut Allah, Al-Qur'an atau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bab ini adalah bab yang amat sangat penting. Semuanya penting, tapi ini sangat perlu diperhatikan karena banyak di antara kita yang tanpa merasa sudah masuk ke dalamnya, yaitu bagaimana hukum menjadikan Allah, Al-Quran atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bahan untuk bercanda, sebagai bahan untuk bergurau, mengolok-olok, menghina, melecehkan, dan semisalnya. Hukumnya adalah bahwasanya si pelaku terjerumus dalam kekafiran. Kenapa? Karena dia meremehkan Allah dan juga meremehkan risalah yang dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini bertentangan dengan tauhid. Dan para ulama sudah bersepakat, ijma', konsensus, pelakunya adalah kafir, walaupun bercanda, main-main, apalagi kalau serius. Lalu di situ dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 65, 66, wa qaulullahi ta'ala wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. Surat At-Taubah ayat 65-66. Nanti ini ada ceritanya. Jadi ayat ini ada asbabun nuzul, sebab turunnya. Diterangkan di riwayat yang setelahnya. Langsung saja. An ibni Umar wa Muhammad ibni Ka'ab wa Zaid bin Aslam wa Qatadah dakhala hadithu ba'dihim fi ba'd annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk.
Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar. Ya, sudah pernah kita bahas biografi singkat beliau. Juga diriwayatkan oleh Muhammad bin Ka'ab. Muhammad bin Ka'ab bin Sulaim. Ya, beliau adalah merupakan seorang tabi'in, wafat pada tahun 120 Hijriah. Kemudian juga Zaid bin Aslam. Beliau juga merupakan seorang tabi'in. Diriwayatkan pula dari Qatadah, seorang tabi'in, sudah pernah kita bahas. Hadis dengan rangkuman sebagai berikut. Jadi riwayat-riwayat dari mereka semuanya dirangkum. Kesimpulannya adalah bahwasanya ketika dalam peristiwa perang Tabuk ada seorang yang berkata, perang Tabuk terjadi pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Jadi perang Tabuk ini setelah penaklukan kota Mekah. Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah tahun 8 Hijriah. Ada seorang yang berkata, apa kata orang itu? Ma ra'aina mithla qurra'ina haula arghaba futunan wala akdaba al-sunan wala ajbana inda liqa, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu al-qurra. Orang itu berkata, ya, kata orang itu, belum pernah kami melihat seperti para ahli baca Al-Quran ini. Orang yang lebih buncit perutnya, lebih dusta lisannya, dan lebih pengecut dalam peperangan. Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang ahli baca Al-Quran. Jadi orang ini menghina qurra. Qurra itu maksudnya adalah, diterangkan di sini ya, maksud qurra indas salaf alladzina yaqra'una al-Qur'an wa ya'rifuna ma'anihi. Jadi qurra itu adalah yang membaca Al-Qur'an dan faham maknanya. Karena di kalangan salafus saleh dulu tidak ada yang baca Al-Qur'an tanpa tidak memahaminya, tidak ada. Jadi mereka membaca Al-Qur'an dan faham. Mereka adalah qurra. Yang dimaksud di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dituduh apa oleh dia? Oleh orang itu dituduh dengan 3 tuduhan. Ya, perutnya buncit-buncit. Maksudnya mereka itu hanya ngurusi perut saja. Mereka doyan makan, rakus-rakus. Ini tuduhan yang pertama. Tuduhan yang kedua, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dituduh sebagai orang yang paling pendusta. Kalau ngomong suka bohong. Kemudian tuduhan yang ketiga, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dituduh pengecut kalau perang. Subhanallah. Nanti diterangkan setelahnya, si penuduh ini ternyata adalah orang munafik. Dan ternyata semua tuduhan yang dilontarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ini kena kepada dirinya sendiri. Itu ciri khas orang munafik. Jadi tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada orang lain itu ternyata semuanya ada dalam dirinya. Orang munafik itu ngurusi perut saja, sibuk dengan materi duniawi. Orang munafik itu kalau ngomong suka dusta. Demikian pula kalau ketemu musuh paling licik, pengecut. Nah, ini Rasulullah SAW dan para sahabat dituduh seperti ini. Kemudian apa yang terjadi? Faqala lahu Auf ibnu Malik kadzabta walakinnaka munafiq. Lalu ya, ada seorang sahabat namanya Auf bin Malik yang saat itu dengar, langsung bantah. Kata sahabat Auf bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, omong kosong yang kamu katakan, bahkan kamu adalah seorang munafik. Kamu bohong, justru kamu adalah orang munafik.
Jadi sahabat Auf bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu langsung mengingkari dan mengingkari dengan keras. Dan kita boleh menuduh seseorang dengan tuduhan munafik kalau tampak jelas kemunafikannya, kayak gini ini, ya, menjelek-jelekan Nabi, menjelek-jelekan sahabat, jelas kau munafik, ya. Seperti sahabat Auf bin Malik langsung menvonis kamu adalah munafik karena jelas, wadih, wuduh asyams, ya, melecehkan Al-Quran, As-Sunnah, seperti itu. Kemudian kata sahabat Auf bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh akan kuberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan namimah, ya, bukan adu domba, ini juga bukan ghibah, tapi ini adalah nasihat. Aku akan laporkan omonganmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bukan namimah, bukan ghibah, tapi ini adalah nasihat untuk mengingkari kemungkaran. Jadi melaporkan perbuatan orang fasik kepada ulil amri itu tidak apa-apa, boleh. Bukan namimah, bukan ghibah. Supaya apa? Supaya ulil amri nanti mencegah kefasikannya orang itu, supaya orang lain terselamatkan. Jadi termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Fadhahaba Auf ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyukhbirahu fawajada al-Qur'ana qad sabaqahu. Lalu pergilah Auf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahukan hal tersebut kepada beliau, tetapi sebelum ia sampai telah turun wahyu Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi sahabat Auf berangkat mau menemui Nabi, ternyata sahabat Auf belum sampai wahyu sudah turun, ya, sudah turun ayat mengenai hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah turun wahyu. Karena sudah turun wahyu, nah orang munafik paling takut kalau turun wahyu dibongkar kedoknya, dibaca oleh masyarakat sampai hari kiamat. Lalu orang itu pun ketakutan. Faja'a dzalika ar-rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad irtahala wa raqiba naqatah wa qala ya Rasulullah innama kunna nakhudhu wa nal'ab wa natahaddath hadits ar-raqb naqta'u bihi 'ala at-tariq, ya. Qala Ibnu Umar ka'anni anduru ilaihi muta'alliqan bi nis'ati naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa innal hijarata la tankabbu rijlai, ya. Kemudian ketika orang itu, orang yang munafik tadi, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata beliau Rasulullah telah beranjak dari tempatnya dan menaiki untanya. Maka berkatalah orang itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sebenarnya kami hanyalah bersenda gurau, ya Rasulullah, kami hanya senda gurau saja, kami main-main saja, kami cuma ngobrol-ngobrol sebagaimana obrolan orang-orang yang bepergian jauh sebagai pengisi waktu saja dalam perjalanan kami. Ya Rasulullah, kami ngomong gitu itu tidak serius, kami hanya bercanda saja, bersenda gurau, karena kami dalam perjalanan jauh, supaya tidak capek ngobrol-ngobrol. Dan termasuk di antara obrolannya adalah itu, bercanda seperti itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Ibnu Umar, sepertinya aku melihat dia berpegangan pada sabuk pelana onta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang kedua kakinya tersandung-sandung batu sambil berkata, sebenarnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah naik onta. Orang itu terus ngejar Rasulullah, minta maaf, ya Rasulullah, kami hanya bersenda gurau saja, main-main saja. Sementara Rasulullah tetap berjalan dengan ontanya, ya. Kemudian orang itu terus ngejar sampai tersandung-sandung batu. Oleh Rasulullah enggak dihiraukan, ya. Wa huwa yaqul
innama kunna nakhud wa nal'ab, fayaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, ma yaltafitu ilaihi wa la yaziduhu alaihi. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan kepadanya, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Ya. Orang itu kan bilang dia bercanda saja, main-main saja. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu jadikan bahan bercanda, bahan olok-olokan? Cuman itu saja yang beliau katakan. Beliau mengucapkan itu tanpa menengok dan tidak bersabda kepadanya lebih daripada itu. Jadi oleh Rasulullah benar-benar tidak dihiraukan dia, sampai terhina, ngejar-ngejar Nabi, tersandung-sandung, memelas, minta maaf. Oleh Rasulullah nggak dihiraukan, jalan terus, nggak noleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya mengatakan, apakah Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu jadikan bahan bercanda, olok-olokan? Jangan banyak alasan, kau telah kafir setelah kau beriman. Ya. Jadi di sini tentang bahaya ada kalanya seseorang mengucapkan kata-kata yang bisa menjadikan dia kafir. Jadi lisan ini kan berbahaya. Orang bisa beriman dari lisannya, bisa kafir dari lisannya. Sekarang orang non muslim dengan lisannya dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masuk Islam apa tidak? Masuk Islam. Tinggal bukti sekarang, bukti daripada ucapannya itu. Tapi orang Islam menghina Nabi, menghina ayat-ayat Allah, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka dia telah kafir. Jadi lisan berbahaya. Kemudian juga di sini bahwasanya ada kalanya kita perlu bersikap keras, ada kalanya perlu bersikap memaafkan. Nah di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap keras, tidak memaafkan, untuk memberikan pelajaran kepada dia dan kepada teman-temannya. Jadi ada alin, ada asyiddah, lemah lembut dan keras. Semuanya pada tempatnya adalah baik, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi di sini ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, bahaya, jangan main-main dengan agama. Bahkan para ulama memasukkan di sini menghina para ulama, para pengemban risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka adalah warathatul anbiya, pewarisnya para nabi. Menghina, melecehkan, karena yang dia lecehkan adalah risalah yang dia bawa, masuk di dalamnya. Bahkan para ulama menyebut luhumul ulama masmumah, daging ulama beracun. Siapa yang menghina, melecehkan para ulama, tunggu tanggal mainnya, dibongkar kedoknya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan hatinya mati sebelum badannya mati. Kadang orang merasa tidak ada masalah, santai-santai saja, padahal hatinya sudah mati. Hatinya sudah mati dan dia tidak merasakan. Jadi di sini ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, menjadikan Allah, Al-Qur'an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bahan bercanda, olok-olokan, ya, mengejek, ini bertentangan dengan keimanan secara total, menjadikan seseorang keluar dari agama. Karena usuluddin, ya, karena pondasi agama, prinsip dasar agama adalah iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitabnya, dan iman kepada rasul-rasulnya. Nah, kita menghina prinsip dasar keimanan itu. Orang beriman mengagungkannya. Kalau kemudian orang kafir ada dua macam. Orang kafir namanya mu'ridun, ada mu'aridun. Orang kafir yang mu'ridun, kafir aja nggak mau dengan Islam, selesai gitu aja. Jadi nggak mau dengan Islam, selesai. Tapi ada lagi kafir yang lebih parah, lebih berbahaya, yaitu mu'aridun. Dia bukan hanya tidak mau, tapi dia menentang, memerangi Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina Allah, menghina agama Allah, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini lebih parah dan ini lebih merusak. Dan menghina Allah, menghina ayatnya masuk di dalam sini. Termasuk yang dulu dibuat karikatur, ya, menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
atau menghina Al-Quran. Bahkan di Guantanamo, yang pernah berada di Guantanamo itu menceritakan ya bahwasanya di sana itu Al-Quran dihina. Kan mereka itu ditawan ya, dituduh sebagai teroris ya, macam-macam. Padahal yang teroris adalah Amerika. Terorisnya adalah Amerika. Lah itu orang-orang yang menjaga di Guantanamo sana, orang-orang kafir, itu diantara yang mereka lakukan untuk merusak mental para tawanan itu adalah Al-Quran dilecehkan. Ada kalanya Al-Quran ditaruh di pantatnya, diduduki, Al-Quran taruh di kakinya, seperti itu. Nah ini kafir yang benar-benar harbi. Jadi kalau seandainya ada orang kemudian terpancing emosinya marah, jangan salahkan. Ini adalah kemungkaran yang luar biasa. Jadi jangan melihat orang Islam itu keras-keras, kasar, enggak. Dilihat juga sebabnya apa. Rasulullah SAW dibuatkan film seperti itu, ya, dibuatkan film dihina, dilecehkan. Ya, Rasulullah dituduh orang yang pelampias seksual. Kan digambarkan di film itu seakan-akan beliau pelampias seksual. Bahkan juga digambarkan beliau adalah seorang pedofil, suka dengan anak kecil. Nah, ini kalau zaman sahabat dulu nggak pakai macam-macam, langsung ayo perang, ya, orang itu kamu tangkap atau tidak, membuat film itu. Kalau kamu tangkap, kamu hukum mati, sudah selesai urusannya. Kalau nggak kamu tangkap, nggak kamu hukum mati, orang itu perang. Demi apa? Membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehormatan dijaga. Nah sekarang tidak ada. Jadi kalau ada orang Islam marah, ya, dituduh sebagai anarkis dan yang lainnya, kita juga harus sportif, jujur. Kenapa kok mereka berbuat gitu? Ditimbang. Jangan sepihak. Sepihak itu adalah sifatnya Dajjal. Dajjal itu matanya buta sebelah, ya, sehingga Dajjal itu selalu sepihak. Kalau melihat orang Islam selalu yang tampak itu jelek-jelek saja. Kalau lihat musuh-musuh Islam seakan-akan tampaknya baik saja. Ya. Jadi sebenarnya masalah ini ada pembahasan lagi. Pembahasannya itu hukum orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya. Bagaimana hukumnya? Menghina Nabi itu hukumannya adalah hukuman mati. Sehingga para ulama di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala nulis kitab yang berjudul As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul, pedang terhunus atas orang-orang yang menghina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga menghina para nabi, ya, menghina para sahabat, ya, menghina sahabat Abu Bakar, menghina sahabat Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah kan dulu dituduh berzina, kemudian Allah menurunkan ayat membersihkan Ibunda Aisyah. Kalau ada orang masih menuduh Ibunda Aisyah serong, ya, maka orang ini kafir karena dia mendustakan Al-Quran. Ya, jadi intinya tauhid adalah mengagungkan Allah, ayat-ayatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama yang mengemban ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghina mereka, melecehkan, mengolok-olok, ini berbahaya, bisa menyebabkan kepada kekafiran. Karena sekarang ini sering misalnya jenggot ini sunnah atau bukan? Jenggot ini sunnah, dalil terlalu banyak, dihina, ya, jenggot, ya, kayak kambing, ya, dan semisalnya. Sebenarnya kalau kita mau jawab bisa, jawabnya gampang. Yang berjenggot katanya kayak kambing, yang tidak berjenggot kayak babi. Lebih mulia mana kambing dengan babi? Ya, seperti itu. Itu bahaya, karena yang dihina dia bukan jenggotnya, yang dihina dia adalah syariatnya Allah. Demikian pula ketika ada yang memakai pakaian di atas mata kaki, ini syariat, jangan dihina. Tidak seneng, diem, selamat. Tidak seneng, diem, selamat. Jangan menghina. Cingkrang, ya, kebanjiran, tidak punya uang buat beli kain, ya, dan yang lain-lainnya, jangan. Yang dihina adalah syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau ada perempuan yang memakai cadar, memakai jilbab besar, dituduh macam-macam, ini bahaya.
menghina sunnah. Oh, ini ketinggalan zaman, kolot, wis gak zamane maneh. Iki 14 abad yang lalu. Ini bahaya, kata-kata yang bahaya. Lebih baik diam, selamat daripada ngomong. Karena ayatnya tadi itu langsung la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan banyak alasan, kau telah kafir sudah iman. Namun kita tentu jangan gampang-gampang menvonis kafir ya. Nanti akhirnya kafir-kafiran, akhirnya nanti banyak orang kafir nanti. Jadi tugas kita adalah berdakwah saja. Vonis-vonis kafir kita serahkan kepada para ulama. Karena antara perbuatan kufur dengan pelakunya kafir itu berbeda, perlu ada syarat-syarat dan tidak ada penghalang-penghalang. Selanjutnya kita masuk bab berikutnya, karena hadisnya agak panjang. Bab yang nomor ke-49. Bab ma jaa fi qaulillahi ta'ala wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a massathu la yaqulanna hadza li. Bab ke-49 diberi judul mensyukuri nikmat Allah dan mengakui berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala surat Fussilat ayat nomor 50. Dan jika kami merasakan kepadanya sesuatu rahmat dari kami sesudah dia ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, ini adalah hakku. Ya. Jadi maksudnya di sini kalau mereka dapat nikmat, dapat kesenangan, mengatakan ini hakku. Jadi bukan menisbahkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi menisbahkan nikmat kepada dirinya sendiri. Termasuk tauhid adalah kita benar-benar menjadi hambanya Allah, total pasrah. Kita tidak merasa berjasa atas Allah. Kita tidak merasa punya hak apa-apa atas Allah. Inilah tauhid. Orang yang merasa punya hak atas Allah, merasa berjasa atas Allah, ini bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Nah, ini bab ini bahas itu. Ya, bahas tentang orang-orang yang merasa berjasa. Kita tidak punya jasa kepada Allah. Kita tidak punya jasa kepada Islam. Justru Allah yang berjasa kepada kita. Allah menjadikan kita orang Islam. Yang diabadikan oleh Allah di akhir surat Al-Hujurat, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Jadi ada orang itu mengungkit-ungkit merasa berjasa atas Islam. Maka dijawab, kau tidak berjasa, justru Allah yang berjasa kepadamu. Allah berjasa menjadikan kamu Islam. Kemudian di situ ada beberapa tafsir. Qala Mujahid hadza bi'amali wa ana mahququn bihi. Ya, Mujahid menafsirkan seperti orang yang mengatakan ini adalah karena usahaku dan akulah yang berhak dengannya. Ya. Jadi dia kalau mendapat nikmat mengatakan ya ini memang usahaku, ini hasil usahaku, aku berhak dapat ini. Enggak benar. Yang benar adalah kita bersyukur kepada Allah, dan syukur mencakup 3 hal. Pertama-tama hati. Hati kita mengakui semua nikmat yang kita terima adalah dari Allah semata, bukan usaha kita, dari Allah. Kemudian yang kedua dengan lisan. Lisan kita memuji-muji Allah, mengembalikan nikmat kepada Allah, menisbahkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu wa syukru, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga dengan anggota tubuh, kita pergunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah dan bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala Ibnu Abbas yuridu min indi. Ibnu Abbas mengatakan, ya, maksudnya orang itu berkata, ini adalah dari diriku sendiri. Jadi kalau dapat nikmat dari apa? Nisbahnya kepada dirinya. Kemudian wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, qala innama utituhu ala ilmin indi. Firman Allah tentang Qarun, dia berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Ya, Qarun yang kita tahu, yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran di surat Al-Qasas. Di antaranya ini ayat 78.
kaya raya luar biasa, sombong, menisbahkan nikmat kepada dirinya. Saya dapat ini karena ilmu saya, nggak bersyukur. Akhirnya oleh Allah diapakan? Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard. Oleh Allah dibenamkan ke dalam bumi, masuk ke bumi. Qala Qatadah menafsirkan ayat tersebut, Al-Qasas 78, ala ilmin minni biwujuhil makasib, yaitu maksudnya karena pengetahuanku tentang cara-cara usaha. Saya ini pinter bisnis, saya tahu peluang-peluang bisnis, ini kepintaran saya. Jadi bukan menisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala akharun ala ilmin minallah anni lahu ahlun, ya. Yang lainnya ahli tafsir berpendapat, yaitu katanya karena Allah mengetahui bahwa akulah yang patut untuk menerima harta kekayaan itu. Ini lebih parah lagi. Jadi dia mengatakan saya dapat ini karena Allah tahu saya berhak dapat ini, ya. Jadi karena memang Allah tahu saya berhak dapat ini, padahal kita tidak punya hak apapun atas Allah. Kita adalah hambanya Allah. Allah mau berbuat apa kepada kita, kita hanya pasrah saja, nurut saja, sabar, ridho, nerima. Kita tidak punya hak apa-apa di atas Allah. Ini dia mengatakan memang Allah tahu kalau saya layak dapat ini. Karena itu ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kita jangan pernah mengungkit-ungkit ya kepada Allah. Saya sudah tahajud, saya sudah iktikaf, kenapa kok masih gini-gini saja? Nah, berarti ngungkit-ngungkit. Jadi kita ini ibadah, tunduk kepada Allah. Kita ini budaknya Allah, budak. Budak itu apa katanya? Majikan. Majikan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah sayyiduna wa maulana. Kita nurut kepada Allah. Jadi jangan merasa berjasa, jangan merasa punya hak, ya. Ibadah semua tidak ada hubungannya dengan urusan dunia. Mau dapat nikmat, mau susah, mau sakit, mau sehat, mau kaya, mau miskin, tidak ada urusannya dengan ibadah. Itu urusannya Allah. Ibadah adalah kita mengerjakan perintah Allah, mencari ridhonya Allah, takut daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza ma'na qauli Mujahid rahimahullahu taala, utituhu ala syaraf. Ini adalah makna dari kata-kata Mujahid, aku diberi harta kekayaan ini atas kemuliaanku. Memang aku adalah orang mulia, layak dapat ini. Lalu di situ diceritakan hadis yang panjang yang kemarin diceritakan oleh Ustadz Muhammad Syukur tentang 3 orang yang belang, yang botak, dan yang buta. Hadisnya panjang, saya bacakan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna thalathatan min bani Israel abras wa aqra wa a'ma. Sesungguhnya ada 3 orang dari Bani Israel. Bani Israel itu keturunan Nabi Yakub, keturunan Nabi Yakub. Yakub putra Ishak, putra Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Yang mana 3 orang itu, yang satu penderita lepra. Lepra itu penyakit belang. Yang satu lagi kepalanya botak, ya, rambutnya enggak tumbuh. Yang satu lagi buta. Ini penyakit-penyakit yang dokter tidak sanggup saat itu. Walaupun sekarang mungkin ada teknologi canggih ya, bisa diobati. Fa aradallahu an yabtaliyahum. Ya. Allah ingin menguji mereka bertiga. Nah, diuji. Karena hidup adalah merupakan ujian. Susah ujian. Senang juga ujian. Miskin ujian. Kaya ujian. Sehat ujian, sakit ujian. Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kebaikan dan keburukan adalah merupakan ujian, cobaan, berhasil apa tidak. Dan kebanyakan orang ketika diuji susah dan diuji senang, kebanyakan berhasilnya di mana? Kebanyakan berhasil ketika diuji dengan susah.
Sehingga para salafus saleh mengatakan, kunna ubtulina fid dharra fasabarna wa ubtulina bis sarra falam nashkur atau falam nasbir. Kami dulu diuji dengan susah, kami berhasil, lulus, sukses. Tapi ketika diuji dengan senang, banyak yang nggak syukur, banyak yang nggak berhasil. Karena kalau diuji dengan susah, nggak ada pilihan. Sakit, sabar nggak sabar, ya tetap sakit. Miskin, sabar nggak sabar, tetap miskin, nggak ada pilihan. Tapi kalau diuji dengan senang, ada pilihan. Kaya, ada pilihan nggak? Ada pilihan atau tidak kalau kaya? Ada pilihan. Mau syukur bisa, mau kufur juga bisa. Termasuk kisah ini. Faba'atha ilaihim malakan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat kepada mereka. Fa'atal abros, yang pertama-tama malaikat datang kepada orang yang terkena penyakit belang. Ya. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaihi, qala launun hasan wa jildun hasan wa yadhhabu 'anni alladhi qad qadarani an-nasu bih. Malaikat mengatakan, apakah sesuatu yang paling kamu inginkan? Kamu kepingin apa? Orang itu jawab, saya kepingin rupa yang elok, kulit yang indah, dan penyakit yang menjijikkan orang-orang ini hilang dari tubuhku. Itu yang saya kepingini. Qala famasahahu fadhahaba anhu qadaruh. Lalu oleh malaikat diusap, ya, diusap orang yang sakit belang itu, dan hilanglah penyakit yang dideritanya, langsung sembuh. Fa'u'tiya launan hasanan wa jildan hasanan. Kemudian orang itu diberi rupa yang elok dan kulit yang indah. Nah, sekarang orang sudah berubah menjadi ganteng, gagah, kulitnya bagus. Kemudian qala fa ayyul mali ahabbu ilai, qala al-ibil awil baqar syakka ishaq wa utiya naqatan usyra. Kemudian malaikat bertanya lagi, kekayaan apa yang kamu inginkan? Kamu kepingin harta apa? Kemudian dia bilang, unta atau sapi. Ishak perawinya ragu-ragu antara unta atau sapi, tapi yang rajih adalah unta sesuai dengan urut-urutan ceritanya. Maka diberilah ia seekor unta yang bunting. Faqala barakallahu laka fiha. Dan didoakan oleh malaikat, semoga Allah melimpahkan berkahnya kepadamu dengan unta ini. Ini cerita yang pertama, jelas ya. Jadi mula-mula orang ini penyakit belang, miskin, sekarang sudah sembuh, ganteng, gagah, kaya. Kemudian berikutnya lagi, qala fa'atal aqra faqala ayyu syai'in ahabbu ilai, qala sya'run hasan wa jildun hasan wa yadhhabu 'anni alladhi qad qadarani an-nas bihi famasahahu fadhahaba anhu wa utiya sya'ran hasanan. Kemudian malaikat datang kepada yang kepalanya botak. Malaikat berkata, apa sesuatu yang paling kamu inginkan? Dia menjawab, saya kepingin rambut yang indah dan hilang dari kepalaku apa yang telah menjijikkan orang-orang. Maka diusaplah oleh malaikat kepalanya, dan seketika itu hilanglah penyakitnya, serta diberilah ia rambut yang indah. Ya, sekarang sudah punya rambut yang bagus. Qala fa ayyul mali habbu ilai, qala al-baqar awil ibil fa'utiya baqaratan hamilan wa qala barakallahu laka fiha. Kemudian setelah itu malaikat bertanya kepadanya, kekayaan apa yang kamu inginkan, yang kamu senangi? Dia bilang sapi atau onta. Kalau menurut urutan yang rajih adalah sapi. Maka diberilah ia seekor sapi bunting dan didoakan, semoga Allah melimpahkan berkahnya kepadamu dengan sapi ini. Jadi sekarang sudah rambutnya sudah bagus. Kemarin botak, miskin, karena rambutnya bagus dan kaya.
Kemudian yang ketiga, fa'atal a'ma. Qala fa'atal a'ma faqala ayyu syai'in ahabbu ilayya? Qala an yaruddallahu ilayya basari fa ubsiru bihin nasa famasahahu faraddallahu ilaihi basarah. Malaikat datang kepada orang yang buta. Malaikat bertanya, apa sesuatu yang paling kamu inginkan? Ia menjawab, ya, semoga Allah berkenan mengembalikan penglihatanku sehingga aku dapat melihat orang-orang. Perhatikan, beda enggak dengan kemarin? Yang tadi itu. Ketika ditanya kepingin apa? Langsung, saya kepingin kulit yang bagus. Saya kepingin rambut yang bagus. Kalau ini apa jawabannya? Tawadhu, akhlak. Dia bilang, saya kepingin Allah mengembalikan penglihatanku. Saya kepingin Allah memberikan mata kepada saya sehingga saya bisa melihat. Dari sini sudah beda dengan yang tadi. Ini menunjukkan ketawaduan orang ini, rendah hatinya orang ini. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah maka diusaplah wajahnya oleh malaikat dan seketika itu Allah mengembalikan penglihatannya. Subhanallah. Ya. Bisa lihat lagi. Qala ayyul mali habbu ilaihi? Qala al-ghanam fa'utiya syatan walidan fa antaja hadani wa wallada hadha fa kana li hadha wadin minal ibil wa li hadha wadin minal baqar wa li hadha wadin minal ghanam. Kemudian malaikat bertanya kepada orang itu, kekayaan apa yang kamu inginkan? Dia jawab, kambing. Ini juga menunjukkan tawaduknya orang ini. Yang tadi mintanya apa? Onta, sapi. Ini kambing, ya, minta kambing. Dan memang orang-orang yang menggembala kambing itu cenderung sifatnya itu penyayang, tawaduk. Orang ini minta kambing. Kemudian akhirnya oleh malaikat diberi kambing yang bunting, seekor kambing yang bunting. Lalu berkembang biaklah milik mereka masing-masing. Ontanya berkembang biak, sapinya berkembang biak, kambingnya berkembang biak, sehingga yang pertama mempunyai selembah onta, yang kedua mempunyai selembah sapi, yang ketiga mempunyai selembah kambing. Ini menunjukkan kekayaan, ya. Jadi hitungannya bukan mempunyai 100 sapi, 200, bukan, sak lembah. Ini menunjukkan mereka sudah waya raya semuanya. Nah, sekarang tinggal ujiannya, ya, ujiannya sekarang. Inti ceritanya di sini. Dan ini juga merupakan bukti bahwasanya malaikat bisa menjelma menjadi manusia. Dengan riwayat setelahnya, qala thumma innahu atal abras fi suratihi wa hayatihi. Kemudian datanglah malaikat itu kepada orang yang sebelumnya menderita lepra, menderita penyakit belang, dengan menyerupai diri dan keadaannya. Jadi malaikat bisa menjelma sesuai dengan bentuk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini malaikat menjelma menjadi orang yang punya penyakit belang dalam keadaan miskin, fakir seperti keadaannya orang itu dahulu. Persis. Faqala rajulun miskin wa ibnu sabil qad inqata'at biyal hibal fi safari fala balagha liyal yawm illa billahi thumma bika as'aluka billadhi a'taka al-lawn al-hasan wal jild al-hasan wal mal ba'iran atabalaghu bihi fi safari. Malaikat tadi mengatakan, aku seorang miskin, telah terputus segala jalan bagiku untuk mencari rezeki dalam perjalananku, sehingga tidak dapat meneruskan perjalananku hari ini kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian, kata-katanya kemudian, ya, seperti yang kita bahas kemarin. Jadi bukan dan, tapi kemudian. Kemudian dengan pertolongan Anda, demi Allah yang telah memberi Anda rupa yang elok, kulit yang indah, dan kekayaan ini, aku minta kepada Anda seekor unta saja untuk bekal melanjutkan perjalananku. Ya, ini ujian.
Apa kata orang itu? Faqala al-huququ katsirah. Kata orang itu, ya, hak-hak tetanggunganku banyak. Aku masih punya banyak tanggungan, ya. Aku tidak bisa ngasihi kamu, aku banyak tanggungan. Aku tidak bisa ngasihi kamu. Padahal orang ini bohong. Orang ini bohong, dia bisa ngasih. Wong ontanya sak lembah. Malaikat minta berapa? Cuma minta 1. Katakanlah dia punya 1000 onta, cuman kurang 1, masih punya 9.999. 999. Iya, ontanya 1000. Dia tidak mau ngasih, bahkan dia berbohong. Qala ka'anni a'rifuk alam takun abros yaqdarukan nas faqiran fa'ataka Allahu azza wa jalla al-mal. Kemudian kata malaikat itu, ya, sepertinya aku mengenal Anda. Bukankah Anda ini yang dulu menderita lepra? Orang-orang jijik kepada Anda, lagi pula Anda melarat, lalu Allah memberi Anda kekayaan. Ya. Lalu orang itu bilang apa? Faqala innama warahtu hadzal mala kabiran an kabir. Kata orang itu, sesungguhnya harta kekayaan ini hanyalah aku warisi turun-temurun dari nenek moyangku yang mulia, laki terhormat. Siapa bilang? Tidak ngaku lagi. Sudah bohong, sombong dan yang lain-lainnya. Faqala in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Lalu malaikat mendoakan keburukan. Doanya adalah jika Anda dusta, niscaya Allah mengembalikan Anda kepada keadaan Anda semula. Ini juga dijadikan dalil oleh para ulama. Boleh ya berdoa keburukan, tapi niatnya untuk supaya orang itu sadar. Niatnya supaya orang itu sadar. Misalnya orang dulu ketika miskin baik, ketika kaya sombong bukan main. Yang menjadikan dia rusak apanya? Kekayaannya. Kita doakan mudah-mudahan kekayaanmu dicabut oleh Allah, supaya kamu balik miskin lagi, seperti dulu lagi, baik lagi. Jadi niat kita bukan hasad, bukan iri dengki ya. Kalau iri dengki tidak boleh. Niat kita baik demi kebaikan dia. Yang membuat kamu rusak kekayaanmu. Kalau kamu miskin kamu baik, mudah-mudahan aja kamu miskin lagi kayak dulu. Biar kamu baik lagi kayak dulu, tidak apa-apa, boleh. Tapi niatnya sekali lagi bukan hasad, bukan iri, bukan dengki. Qala thumma innahu atal aqra fi suratihi faqala lahu mithla ma qala li hadha wa radda alaihi mithla ma radda alaihi hadha. Lalu malaikat tersebut mendatangi orang yang sebelumnya berkepala botak dengan menyerupai dirinya dan berkata kepadanya seperti yang dia katakan kepada yang pernah menderita lepra serta ditolaknya sebagaimana telah ditolak oleh yang pertama itu. Maka berkatalah malaikat yang menyerupai dirinya itu kepadanya, jika Anda berdusta, niscaya Allah akan mengembalikan Anda kepada keadaan Anda semula. Yang kedua adalah orang yang botak, ceritanya sama dengan orang yang lepra. Qala thumma innahu atal a'ma fi suratihi wa hayatihi. Yang ketiga, terakhir, malaikat mendatangi orang yang sebelumnya buta dalam keadaan seperti dia, seperti dia dulu, buta dan miskin. Malaikat mengatakan, rajulun miskin wa ibnu sabil qad inqata'at biyal hibal fi safari fala balagha li al-yawm illa billahi thumma bika as'aluka billadhi radda 'alaika basarak wa ataka al-mal syatan atabalaghu biha fi safari. Malaikat mengatakan, aku adalah orang miskin, kehabisan bekal dalam perjalanan, dan telah terputus segala jalan bagiku untuk mencari rezeki dalam perjalananku ini, sehingga aku tidak akan dapat lagi meneruskan perjalananku hari ini kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian dengan pertolongan Anda. Demi Allah yang telah mengembalikan penglihatan Anda, aku meminta seekor kambing saja untuk bekal melanjutkan perjalananku. Orang itu bilang apa? Ternyata orang ini Masya Allah, orang ini mengatakan, qad kuntu a'ma faraddallahu ilayya basari fakhudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta fa wallahi
la ajhaduka al-yawm bi syai'in akhadtahu lillahi azza wa jalla. Kata orang ini, sungguh aku dahulu buta, lalu Allah mengembalikan penglihatanku, maka ambillah apa yang Anda sukai dan tinggalkanlah apa yang Anda sukai. Demi Allah, sekarang ini aku tidak akan mempersulit Anda dengan meminta Anda mengembalikan sesuatu yang telah Anda ambil karena Allah. Nah, kata orang ini, ya, aku dulu memang betul buta, dikembalikan oleh Allah bisa melihat. Sekarang aku sudah kaya, silahkan kamu ambil kambing sak maumu, jangan satu, sak maumu. Mau ngambil berapa monggo, sak enakmu sudah. Aku tidak akan menghalang-halangi kamu. Ya. Kemudian kata malaikat itu, qala amsik 'alaika malak fa inna ma batulitum. Kata malaikat, ya. Malaikat mengatakan, peganglah kekayaan Anda, karena sesungguhnya kalian ini hanyalah diuji oleh Allah. Sudah, aku tidak mau ngambil kambing. Aku hanya untuk nguji saja. Allah ngirim saya untuk nguji saja. Aku tidak butuh kambing. Sudah, ambilin kambingmu. Aku tidak mau kambing. Kemudian faqad radhiyallahu anka wa sakhita ala sahibaik. Allah telah ridha kepada Anda dan murka kepada kedua teman Anda. Akhrajahu, hadits ini riwayat Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihima. Berarti alur ceritanya, orang pertama dan kedua keadaannya kembali seperti semula, balik belang lagi, melarat lagi, balik botak lagi dan melarat lagi. Jadi maksudnya di sini bab ini, ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kita wajib bersyukur kepada Allah kalau mendapat nikmat, dan nikmat Allah kepada kita amat sangat banyak. Di antaranya adalah nikmat yang paling besar. Apa itu? Nikmat berupa iman. Allah menjadikan kita orang beriman, ini nikmat. Allah menjadikan kita pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini nikmat yang besar. Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, nikmat yang besar. Allah memberikan kepada kita sehat walafiat, selamat sejahtera, nikmat yang besar. Dan yang lain-lainnya kita syukuri kepada Allah. Pertama-tama syukur dengan hati. Kita yakin dengan hati seyakin-yakinnya nikmat ini dari Allah, bukan usaha saya semata. Saya tidak punya apa-apa, saya tidak bisa apa-apa, saya lemah, saya adalah fakir, saya adalah hina, saya adalah miskin, saya adalah bodoh. Yang kaya Allah, yang punya segala-galanya Allah, yang mulia Allah. Ya, itu dengan hati. Kemudian dengan lisan, yaitu lisannya mengucapkan pujian-pujian kepada Allah, menisbahkan nikmat kepada Allah. Alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu wa syukru. Kemudian dengan anggota tubuh dia pergunakan nikmat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita oleh Allah dibantu untuk bisa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syukur yang sebenar-benarnya. Dan dari kisah ini juga kita bisa mengambil faedah bahwasanya kehidupan ini berputar. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Orang yang hari ini kaya boleh jadi ke depan tambah kaya, boleh jadi ke depan jatuh miskin. Orang yang hari ini miskin boleh jadi ke depan tambah miskin, boleh jadi ke depan menjadi orang yang kaya, berputar. Ya. Yang hari ini sehat boleh jadi ke depan tambah sehat, boleh jadi sakit. Yang hari ini sakit boleh jadi ke depan tambah sakit atau menjadi sehat. Ini berputar, dan semua itu yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikap kita adalah neriman, ya, ridha, nerima, bahkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menisbahkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan berikutnya nanti bab yang setelahnya. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Sudah banyak pertanyaan yang masuk. Bagaimana jika bersumpah dengan Al-Quran yang diletakkan di atas kepala seperti yang ada di pengadilan, apakah syirik? Yang jelas itu nggak ada contoh ya, dari salafus soleh nggak ada contoh seperti itu.
nggak ada contoh ya. Karena sumpah itu dengan kata-kata wallahi, billahi, tallahi, tidak ada hubungannya dengan meletakkan Al-Quran di atas kepalanya. Tapi kita tidak menghukumi macam-macam ya, karena itu boleh jadi juga niatnya mengagungkan Al-Quran. Ini Al-Quran firman Allah ya, hati-hati loh ya, hati-hati kamu jangan bohong, seperti itu. Yang jelas tidak ada sunnahnya, cukup lafadz sumpah wallahi, billahi, tallahi, demi Allah. Ini ada pertanyaan bab ke-50. 50 belum kita bahas ya, insyaallah besok kita bahas. Ustadz, yang lalu pernah disampaikan bahwa penyebutan Sayyidina Muhammad tidak boleh dalam sholat. Bagaimana dengan imam yang selalu menyebutnya dalam sholat atau kunut, witir atau subuh? Apakah ini indikasi syirik dan bagaimana sikap makmum? Ya, yang dimaksud itu ketika baca sholawat, ketika tasyahud ya, ketika tasyahud. Yang sunnah adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan seterusnya ya. Adapun kalau ketika kunut, tidak apa-apa di dalam kunut. Karena dalam kunut itu doanya bukan redaksinya, boleh ditambah-tambahkan itu doa ya, memperbanyak boleh. Tapi kalau tasyahud jangan ditambahi. Dan kalau di luar sholat baca Sayyidina tidak apa-apa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina, boleh. Memang beliau adalah Sayyidina. Cuma di dalam tata cara sholat kita jangan merubah tata cara sholat yang diajarkan Nabi, karena beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Adapun kalau kunut memang redaksinya boleh ditambahi, cuman ya kalau bisa kalau kunut jangan terlalu panjang yang akhirnya memberatkan, panjang sekali. Kalau di kita insya Allah tidak terlalu panjang kan, 10 menit biasa kan. Syirik perbuatan dan syirik perkataan lebih berat mana dosanya? Iya. Itu namanya semuanya adalah syirik amali, syirik amali. Karena syirik ada dua ya, syirik amali dan syirik i'tiqadi, atau kufur amali dan kufur i'tiqadi. Kalau ucapan dan perbuatan tapi tidak menyangkut ke hati namanya adalah amali. Itu syirik asghar atau kufur asghar, tidak sampai keluar dari Islam. Tapi kalau menyangkut hati, keyakinan, i'tiqad, itu namanya adalah i'tiqadi, yang menjadikan orang keluar dari Islam. Bagaimana dengan perkataan setiap orang berhak masuk surga asal harus Islam dan sebagainya? Apakah ini termasuk merasa punya hak atas Allah? Enggak, ini betul. Ini betul. Setiap orang berhak masuk surga asal masuk Islam, asal beriman ya. Betul itu, betul. Nanti kan ada bab di sini ya. Kita tidak boleh mendahului Allah. Tapi kalau ini bukan mendahului Allah, ini memang benar. Jadi tidak berhak masuk surga kecuali orang yang beriman. Kalau nggak iman nggak berhak masuk surga. Itu kata-kata yang betul sekali. Berkaitan dengan hukum menghina ajaran Nabi Muhammad SAW, bagaimana dengan seseorang yang menghina atau melecehkan saudaranya yang baru pulang naik haji dengan menyebut haji anjing? Apakah juga termasuk menghina ajaran Nabi Muhammad SAW? Bagaimana hukumnya terhadap pelakunya? Iya. Kalau memang niatnya adalah menghina hajinya, ya kafir. Tapi kalau menghina orangnya, dosa menghina orang. Apakah kita boleh mendoakan kehancuran bagi orang yang masih mengaku Islam seperti Jenderal As-Sisi di Mesir yang membunuh sekian banyak orang Islam di Mesir? Boleh kita doakan kehancuran untuk dia, boleh. Ya, kita doakan dia binasa, boleh. Boleh itu. Kan kemarin yang beda pendapat masalah melaknat, ya, melaknat orang, Rasulullah kan ditegur oleh Allah,
Karena orang-orang dilaknat itu Allah tahu bahwa orang itu bakal masuk Islam. Tapi kalau seperti Jenderal Al-Sisi di Mesir, kita doakan semoga dia dibinasakan oleh Allah. Boleh ya, tidak apa-apa doa gitu. Allahumma ahlikhu, ya Allah binasakan dia. Allahumma syattid syamlahum, Allahumma farrik jam'ahum, Allahumma fulla haddahum wa aqilla adadahum. Ya Allah jadikan urusan mereka bercerai-berai. Ya Allah jadikan mereka bertikai sendiri. Jadikanlah yang tajam milik mereka menjadi tumpul. Jadikanlah jumlah mereka menjadi sedikit. Tidak apa-apa didoakan keburukan untuk mereka. Karena mereka jelas orang munafik. Kita berani mengatakan mereka adalah munafik. Kenapa? Karena kemunafikan mereka itu seperti matahari di siang bolong. Kalau orang seperti mereka tidak disebut munafik, di dunia kalau orang munafik mana? Di dunia tidak ada orang munafik. Kalau seperti Jenderal Al-Sisi dan teman-temannya nggak kita katakan munafik, di dunia nggak ada orang munafik kalau gitu. Ini jelas munafiknya itu orang buta kelihatan. Orang buta bisa melihat bahwa dia adalah munafik. Dia ini menghapus Mesir bukan negara Islam, titik. Itu kepinginnya pasal itu dihapus, ya. Mesir bukan negara Islam, titik. Mesir adalah negara liberal, sekuler. Negaranya Nasrani, seperti itu. Jadi sekali lagi kalau orang seperti As-Sisi tidak kita katakan munafik, maka berarti di dunia nggak ada orang munafik. Siapa yang lebih munafik dari dia? Siapa yang lebih munafik dari dia? Nggak ada. Munafiknya sudah parah dia. Kalau zaman Nabi dulu itu seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Soal dia nanti belakangan tobat, ya mudah-mudahan tobat. Kita menghukumi sekarang yang tampak, ya kita menghukumi yang tampak. Nahnu nahkum bid-dawahir, wallahu yatawalla as-sarair. Kita hukumi dohirnya, hatinya urusannya Allah. Kita tidak tahu hatinya orang, dohirnya jelas. Ya. Ustadz, saya pernah mendengar kajian seorang ustadz yang menyebut qala Allah dan qala Rasulullah dengan nada mencibir. Bagaimana hukumnya? Padahal beliau adalah panutan yang banyak didengar oleh umat. Itu biasanya hawa nafsu, karena benci kepada sunnah. Sunnah benci, ya. Inti bencinya sebenarnya itu adalah takut masanya ngerti Islam, takut ditinggalkan oleh masanya, sehingga dia mencibir. Apa itu? Qala Allah, qala Rasulullah, ya kayak gitu kan, menghina-hina kayak gitu. Bahaya ini, kata-kata bahaya. Jadi kata-kata yang bisa menyebabkan pada kekufuran. Apa itu? Qala Allah, qala Rasulullah, qala Allah, gitu. Lebih baik diam saja, selamat. Saya belakangan ini tidak pernah memberikan uang kepada pengamen jalanan dan pengemis yang saya tahu sebenarnya dia menjadi pengemis dan pengamen dengan sengaja dan tidak mau berusaha lebih, padahal dia masih mampu secara fisik. Bagaimana jika dikaitkan dengan hadis tersebut tadi? Apakah saya termasuk yang mengkufuri nikmat Allah? Jazakallahu khairan wa iyyakum. Tidak, ya, tidak termasuk, ya. Karena sekarang pengemis kan jadi profesi. Pengemis itu profesi sekarang. Bahkan ada satu daerah tertentu yang mana MUI di sana berfatwa haram memberi kepada pengemis. Karena apa? Di daerah itu pengemisnya itu rumahnya bagus-bagus, ya, keramik-keramikan bagus-bagus. Lah mereka kalau kerja keluar kota, kerjanya apa? Ngemis di luar kota. Jadi ngemis untuk profesi, sehingga kalau sore sini ngitung omsetnya berapa, antum kalah omsetnya. Omsetnya kadang ada yang 100.000, 200.000 hasil mengemis satu hari. Jadi mengemis bukan karena kebutuhan, tapi karena menumpuk kekayaan. Yang mana disebutkan di dalam hadits yang sahih, orang yang minta-minta takatsuron untuk memperkaya diri, itu nanti datang hari kiamat, walaysa ala wajhihi muz'atul laham au kama qala. Di wajahnya enggak ada dagingnya, karena dia nggak punya malu, ya, dia nggak punya malu, sehingga datang hari kiamat
wajahnya nggak ada dagingnya, minta-minta. Atau juga disebut dalam hadis seperti orang yang mencakari wajahnya, ya, robek-robek semuanya. Jadi ketika antum tidak memberi yang seperti itu tidak masuk di hadis tadi. Cuman hanya saja kita juga perlu mempertimbangkan maslahat dan madharat. Karena kalau nggak diberi nanti juga timbul madharat, mungkin akan mencelakakan, mobil akan digores. Kasih aja, sekedar kita selamat dari gangguannya, kasih 100 rupiah, itu aja. Pengamen pun juga gitu, sambil ngasih sambil nasihati, jangan lupa, jangan meninggalkan sholat, nah gitu, kan sambil dakwah kan, kalau bisa seperti itu. Karena di antara mereka itu sebenarnya ingin menjadi baik, hanya belum ada yang menyentuh. Ya. Ini cerita ya, kisah nyata. Saya pernah mengalami sendiri. Saya berada di satu bis di terminal mau pergi, lalu di sana ada anak jalanan yang masuk. Tiba-tiba anak jalanan itu berada di samping saya. Pas harinya hari Jumat. Terus saya ngomong kepada anak jalanan itu dengan bahasa yang sederhana, bahasa Malang. Ya, saya bilang, "Kon lek Jumatan di. Kamu Jumatan di mana?" Dia bilang, "Aku gak tahu Jumatan. Aku iki wis mlebu metu LP. Ya, saya tidak pernah Jumatan. Saya sudah keluar masuk penjara. Saya kenal ini." Terus saya ngomong dengan bahasa sederhana, "Lo kon Jumatono, lek kon Jumatan ibadah nang kene Allah, engko oleh Allah dikai jalan keluar, dilapangkan dadanya." Ngomong sederhana saja. Ternyata dia seneng bukan main. Nasihat seperti itu dia tuh senengnya bukan main. Langsung dia menepuk dada. Sampai leono apa-apa celuk naku. Leono apa-apa celuk naku, markasku ndek kono. Jenengku fulan. Ono apa-apa celuk naku. Jadi dia didakwai gitu, seneng ternyata dia itu. Sudah, kemudian dia turun, bisnya berangkat. Waktu kondekturnya itu narik itu, ya narik ongkos, saya mau bayar. Sama kondekturnya enggak boleh. Wis gak usah Mas, sampean bolo dewe Mas. Sampean bolo dewe. Iya. Jadi mereka perlu disentuh. Nah, alangkah baiknya kalau kita sambil memberi sambil ngasih nasihat. Sampeyan sembahyang ndi? Sampeyan ojo lali ngajine. Ya begitu. Jadi antara pengamen dengan pengemis masih ada perbedaan. Ya, pengamen masih ada usaha, ya ngejreng. Pengemis cuma gini aja. Wallahu alam ya. Jadi kita juga perlu mengambil hati mereka. Wallahu alam. Ini ada satu buku kecil, cuma satu buku aja, meraih pahala dengan amalan ringan, Muhammad Khair Yusuf. Jawabannya SMS saja ya. Di HP saya 0816 429 6227. Pertanyaannya hari ini tadi kita sampai di bab nomor berapa? Gampang aja ya. Yang pertama masuk, jawabannya benar. Ya, sudah ada yang masuk, nomor 49. Ya, jawabannya betul. Sudah selesai. Dan pemenangnya adalah Al-Ah Abdullah Arnanda. Ya. Wallahu alam. Semoga bermanfaat, semoga Allah menjadikan kita istiqomah. Allah menutup umur kita dengan husnul khotimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.